Pak Ketua sendiri komitmen pribadi? Tentu saya menyadari begini, menjadi anggota KPU itu dimulai dari pengucapan sumpah dan janji ya, atau pelantikan. Di situ kan dimulai dari kata-kata demi Allah. Itu bagi saya pribadi ya, orang yang percaya dengan keberadaan Allah itu kan gerak-gerik kita itu selalu termonitor, selalu tercatat. Dan kita meyakini di kanan kiri kita ada malaikat raqib atid yang ditugaskan untuk mencatat perilaku kita. Dan kita yakin nanti kalau kita saatnya ajal sampai batas di dunia ini, ketika kembali menghadap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akan dibuat kalkulasinya itu, akuntabilitasnya, dan kita nggak bisa ngelak lagi. Ya seperti kalau di lembaga-lembaga penegakan hukum kita ini kalau ada rekaman CCTV atau ada rekaman sadap penyadap telepon, kalau dibuktikan di pengadilan kita nggak bisa ngelak lagi. Sama nanti di pengadilan akhirat juga kira-kira begitu. Nah ini kan semacam komitmen moral ya, kalau kita meyakini itu ya insya Allah dalam bekerja ya tidak ada niat lain yang aneh-aneh. Makanya yang paling penting itu kan dimulai dari niat. Kita jadi anggota KPU ini niatnya apa? Pak Ketua, ini terakhir, pesan-pesan untuk anak muda. Saya bacakan beberapa hal. Bahwa beliau ini adalah kelahiran 3 Maret 73, berarti belum 50 tahun. Dan beliau adalah aktif di organisasi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, juga pernah sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu tahun 99 di Kudus. Saya di Kalsel 99. Oke, sama lah ya. Lalu di KNP ya Pak ya, apa pesan-pesan? Jangan lupa, saya pernah jadi komandan Banser Jawa Tengah, Mas. Oh ya, Banser, tahun 2014-2015. Apa pesan-pesan kepada anak muda supaya gemar gemar berorganisasi, tetapi menjadikan itu sebagai wahana candra di muka? Jadi begini, yang namanya negara itu harus dikelola dengan baik dan benar ya. Dan kemudian harus dikelola oleh orang yang punya pengalaman, selain punya pengetahuan dan punya pengalaman. Dan pengalaman mengelola organisasi besar yang namanya negara, itu kan harus punya keterampilan juga, dimulai dari mengelola organisasi yang katakanlah kecil, ruang lingkupnya di kampus, atau ruang lingkupnya yang kabupaten, dan seterusnya. Maka pengalaman-pengalaman mengorganisir masyarakat yang dengan berbagai macam ragam pandangan, gagasan, kepentingan, itu pada satu titik tertentu akan memberikan nilai manfaat ya, menjadi hikmah. Kita punya kemampuan untuk pengetahuan, pengalaman untuk mengelola negara yang besar ini. Nah, itu saya kira penting teman-teman muda itu ketika masih menjadi mahasiswa, masih masuk kategori pemuda, itu melibatkan diri secara aktif di berbagai macam organisasi apapun lah ya, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, supaya apa? Disitulah kita dilatih. Jadi prinsipnya kalau mau pinter ya belajar, kalau mau terampil berlatih. Maka ikut organisasi itu sedang melatih diri kita, soft skill ya, kemampuan untuk berpikir sistematis, kemampuan untuk public speaking, bicara di depan banyak orang, kira-kira begitu Mas. Baik, Pak Ketua, saya kira itu, tapi sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement, monggo. KPU ini kan dikelola oleh manusia-manusia biasa ya, yang masih ada kemungkinan salah, hilaf, wajibnya, kelemahan. Nah, oleh karena itu kami di KPU ini mohon dukungan, mohon bantuan supaya kalau ada hal-hal yang kurang pas ya tolong diingatkan kami. Kalau ada yang masih kelemahan-kelemahan ya tolong dibantu supaya kelembagaan KPU untuk menyelenggarakan pemilu ini makin kuat ya. Dan tentu saja kami mohon bantuan dukungan doa ya. Karena kita ini kan manusia biasa hanya mampu berikhtiar, segala sesuatunya kekuasaan di tangan Tuhan. Ya namanya doa-doa selain ikhtiar itu menjadi sesuatu perpaduan hidup yang harus kita lakukan. Kalau makin banyak yang mendoakan itu kira-kira kan kemudahan-kemudahan, kelancaran, keberkahan itu kita peroleh dalam menyelenggarakan pemilu ini. Gitu Mas.